RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi dapat saudara ikuti Warta Berita. Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Di kota ini, geliat ekonomi di kota ini lebih banyak dominan oleh teman-teman pelaku UMKM atau pada kategori wirausaha pemula. Total se-Nusa Tenggara Timur 80 sekian orang. Jadi kita bersyukur masih kecil, bukan berarti kita Polda tidak bekerja, tidak selalu bekerja. Pukul 6 waktu Indonesia Tengah dari Rotenda, Nusa Tenggara Timur. Anda mendengarkan Warta Berita NTT Pagi Radio Republik Indonesia Rote edisi hari ini, hari Sabtu tanggal 11 November 2023. Dan pendengar, dua informasi mengawali berita pagi ini. Pertumbuhan ekonomi di Nusa Tenggara Timur belum tumbuh secara baik. Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur menyebutkan sekitar 82 orang penghuni lembaga pemasyarakatan Nusa Tenggara Timur terlibat kasus penyalahgunaan narkotika. Pendengar, inilah Warta Berita Pagi selengkapnya. Pelaku UMKM di NTT saat ini mencapai 98.270 dan 60% diantaranya adalah pelaku UMKM pemula sehingga belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikut Analopo melaporkan. Pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Timur belum tumbuh secara baik untuk membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Karena itu pelaku UMKM diharapkan mampu berperan penting meningkatkan ekonomi masyarakat. Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi dan UMKM Dinas Tenaga Kerja Provinsi Nusa Tenggara Timur Adi Edison Mandala pada HUT Komunitas Baking Cooking with Love Floba Mora Kupang menjelaskan pelaku UMKM di Nusa Tenggara Timur saat ini mencapai 98.270 tersebar di 22 kabupaten kota. Dari 98.270 pelaku UMKM tersebut, 60% diantaranya adalah pelaku UMKM pemula. Bisa mengikuti persis keadaan malam hari di kota ini. Geliat
ekonomi di kota ini lebih banyak dominan oleh teman-teman pelaku UMKM atau pada kategori wirausaha pemula. Standar atau kategori-kategori itu sampai sejauh ini belum bisa didorong secara signifikan untuk bisa berkembang dari waktu ke waktu karena berbagai persoalan mendasar. Pertama soal modal, yang kedua soal pemasaran, yang ketiga soal ketersediaan peralatan produksi yang belum maksimal. Sementara itu, Christine Boyik Adam, komunitas Baking Cooking with Love Lobamora Kupang mengakui Baking Cooking with Love Lobamora hadir untuk membantu para pelaku UMKM di bidang kreatif membuat kue, cara packing agar bisa menarik konsumen. Kan kami lihat di Kupang ini kan banyak UMKM, banyak ibu-ibu pencinta kuliner. Cuman kurang kreatif dalam membuat sesuatu. Nah, kami ada untuk ngajar. Kita mulai membangun satu komunitas, mengajari mereka sesuatu yang bisa mereka buat berbeda begitu untuk menarik konsumen. Demo, pelatihan, akhirnya banyak tuh yang mau bergabung. Jadi akhirnya sekarang jumlah anggota komunitas kami itu hampir mau 200-an untuk Kupang, padahal ada di seluruh NTT. Baking Cooking with Love Lobamora Kupang di usia 7 tahun merupakan sebuah komunitas pencinta memasak dan membuat kue, memiliki visi menumbuhkan semangat bagi pencinta baking cooking kepada kelas pemula agar memiliki keberanian berkreasi dan mampu berwirausaha mandiri guna meningkatkan ekonomi keluarga. Dari Kupang, Analopo terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, peran dunia pendidikan dalam pembentukan generasi muda sebagai pelopor dalam pencapaian target menuju Indonesia maju. Selengkapnya Alfred Sengge melaporkan. Dunia pendidikan memiliki peran yang sangat strategis dalam pembentukan karakter anak bangsa. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam ruang sinergitas membangun persepsi melalui kegiatan dialog publik luar studio memperingati Hari Pahlawan tahun 2023 yang diselenggarakan Satker LPP RRI Kupang bekerjasama dengan Satuan Pendidikan Menengah Kristen Mercusuar Kupang. Dalam perspektifnya terhadap pahlawan masa kini, Linus Lusi lebih menekankan pada aspek pembentukan karakter peserta didik sebagai pilar harapan masa depan bangsa. Tentu kita tidak bisa duduk bercerita. Kita juga berterima kasih kepada para pendiri negara dengan gagasan-gagasan tempo dulu, berjuang bersama-sama, dan mereka rata-rata usianya 30 tahun ke bawah. Nah, sekarang pertanyaannya, generasi Z mengisinya seperti apa? Kemajuan teknologi sekarang ini, bagi saya, pahlawan adalah soal militansi diri, bukan materi. Militansi diri mendatangkan banyak hal, idealisme, cita-cita, kebangkitan ekonomi, dan kemajuan pendidikan. Terlebih, kemajuan pendidikan karakter. Mencermati makna pahlawan dalam perspektif dua generasi yang diusung dalam ruang sinergitas yang terkemas dalam kegiatan dialog interaktif luar studio bersama RRI Kupang, Kepala Satuan Pendidikan SMA Kristen Mercusuar mengakui adalah sebuah tantangan terberat bagi pengelola satuan pendidikan di berbagai jenjang tingkatan. Menurut Soleman Dapataka, guru dan lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab dalam menanamkan nilai-nilai kepahlawanan kepada peserta didik. Kita berada di zaman sekarang ini, zaman abad 21, yang sudah sangat berbeda dengan zaman di mana dulu para pejuang kemerdekaan itu hidup. Itu yang sulit, bahwa kita tidak bisa menghadirkan situasi zaman dulu itu kepada para anak didik kita. Sekarang ini anak-anak hanya bisa membaca, mendengar dari para guru, dan karena itulah para guru atau lembaga pendidikan berkewajiban untuk menanamkan nilai-nilai kepahlawanan itu kepada anak didik. Itu yang menjadi tanggung jawab utama lembaga pendidikan, terutama kami sebagai kepala sekolah dan guru. Untuk menjadi pahlawan di abad 21 era digital, generasi Z dituntut untuk berkontribusi positif memperlengkapi tuntutan arus pergerakan pembangunan di berbagai sektor, baik secara regional maupun nasional, menuju Indonesia maju. Dari Tompelor 8, Alfred Sengge, Pro 1 RRI Kupang, terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita NTT Pagi. Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur menyebutkan sekitar 82 orang penghuni lembaga pemasyarakatan NTT terlibat kasus penyalahgunaan narkotika. Selengkapnya, Canda Sabah melaporkan. Total se-Nusa Tenggara Timur 80 sekian orang. Jadi kita bersyukur masih kecil, bukan berarti kita Polda tidak bekerja, kita tetap selalu bekerja.
Kasus penyalahgunaan narkotika di Nusa Tenggara Timur, menurut Kepala Badan Narkotika atau BNN NTT, Ricky Yanuarfi, masih tergolong kecil. Menurutnya, total seluruh penghuni lembaga permasyarakatan di NTT hanya ada sekitar 82 orang yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkotika. Total se-Nusa Tenggara Timur 80 sekian orang. Jadi kita bersyukur masih kecil, bukan berarti kita Polda tidak bekerja, kita tetap selalu bekerja. Di kita LP kelas 2 Kupang ini dari 532 lebih penghuni LP, isinya yang narkotika cuma 18. Hampir separuh kasus yang di LP itu lebih kepada kasus TPA, ya pelecehan lah. LP perempuan cuma 7 orang narkotika. Sementara itu, untuk modus pengedaran narkotika dari daerah luar ke wilayah NTT, Kepala Badan Narkotika NTT Ricky Yanuarfi menjelaskan didominasi melalui modus pengiriman paket oleh kurir. Dan modus rata-rata ke sini adalah modus pengiriman. Modus narkotika datang ke Kupang adalah modus paket segram, 2 gram dipakai oleh, kemarin kita amankan dari Sumba ya, dari Sumba dengan barang bukti Sumba Barat 3 gram. Tapi rata-rata mereka beli di Surabaya, Bima dan Denpasar untuk pakai sendiri dan mungkin ada yang pesan. Pencegahan pengedaran maupun penyeludupan narkotika melalui modus pengiriman paket. Kepala BNN NTT Ricky Yanuarfi mengatakan, BNN Provinsi NTT memiliki alat detektor narkotika yang bekerja sama dengan jasa pengiriman seperti Tiki, layan parcel maupun jasa pengiriman lainnya dengan melakukan scanner pada setiap paket yang masuk ke daerah NTT. BNN NTT juga menjelaskan saat ini di daerah perbatasan antara Indonesia dan negara Timor Leste dijaga secara ketat sehingga penyeludupan narkotika ke daerah asing baik masuk maupun keluar dapat dicegah. RRI Kupang, Chandra Saba melaporkan. Pendengar, Anda mendengarkan Warta Berita NTT Pagi. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Kita menuju ke berita berikutnya. Si jago merah melahap tempat usaha Pertamax Mini milik Piser, wilayah Kelurahan Mutiara, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor. Laporan berikut disampaikan kontributor RRI Alor, Bensa Sailana. Kembali terjadi kebakaran kali ini pada tempat usaha warga di wilayah Kelurahan Mutiara, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor. Ketua RW 6 Jackson Laana menyampaikan bahwa kejadian ini terungkap ketika api mulai merambat dan membesar. Warga setempat dengan sigap melakukan upaya pemadaman sebelum api meluas. Kesempatan ini Jackson Laana mengingatkan pentingnya antisipasi dini terhadap bahaya kebakaran, terutama selama musim kemarau. Dia juga mendorong kolaborasi masyarakat dalam melakukan evakuasi barang ke tempat yang aman sebagai langkah pencegahan. Dia berharap insiden serupa tidak akan terulang di masa depan. Penyebab kebakaran itu kita tidak tahu, tapi saya kurang tahu. Hanya jam 2.30 saya masuk ke rumah, saya lihat di bawah bagian belakang ini ada asap. Awal pertama saya pikir mungkin Mama Ew ada bersihkan ini halaman jadi bakar-bakar. Terus masuk di rumah belum sempat ganti baju, anak-anak kecil anak di rumah ini berteriak bilang kebakaran. Akhirnya kita semua berteriak untuk pertolongan dari masyarakat di sekitar. Kurang lebih setengah jam kemudian setengah jam warga sudah datang bantu untuk kasih padam. Itu kita ambil air dari sumur sini untuk siram. Mungkin harapan saya ke depan untuk kejadian seperti ini tidak terulang, dan sebagai peringatan buat warga di sekitar sini untuk di musim kemarau ini kita menghindari dari api. Tidak boleh barang-barang yang mudah terbakar itu kita taruh di sekitar halaman rumah, dan tidak boleh buat api di saat-saat musim kayak begini sembarang. Kejadian ini merupakan kali ketiga terjadinya kebakaran di Kabupaten Alor. Sebelumnya kebakaran tercatat di Desa Afeng, Kecamatan Alor Tengah Utara dan Kelurahan Wetabua. Kali ini kebakaran melibatkan toko usaha yang dimiliki oleh korban Piser Boling Laap. Kejadian ini terjadi sekitar pukul 2 siang pada Selasa. Warga setempat dengan cepat merespon dan berhasil memadamkan api dalam waktu 1 jam setelah api mulai merambat dan membesar. Kontributor RRI Alor, Bende Selana melaporkan. Pendengar,
Penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik merupakan kewajiban bagi masyarakat Indonesia dan kebijakan penertiban penggunaan bahasa di tempat dan layanan umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 30 dan 36. Namun di beberapa tempat atau di fasilitasi umum penggunaan bahasa asing masih sering ditemukan. Laporan berikut disampaikan Veranda Garus. Hal itu disampaikan Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur, Eli Setiati SPDM Hum. Dia menjelaskan, ruang publik menjadi barometer komitmen warga bangsa dalam menjaga martabat bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Fakta penggunaan bahasa negara di berbagai ruang publik seperti penggunaan untuk nama gedung dan fasilitas publik ataupun rambu petunjuk yang menggunakan bahasa asing perlu ditertibkan. Menurutnya, pengutamaan penggunaan bahasa Indonesia bukan berarti melepaskan bahasa asing. Penggunaan bahasa asing tetap dibolehkan, tapi harus mengutamakan bahasa Indonesia terlebih dahulu. Para generasi muda itu kalau orang mengatakannya merusak bahasa bagaimana adanya di tatanan bahasa baku, bagi saya itu tidak. Itu cakapan generasi muda. Nah, itu dalam bahasa lisan tidak apa-apa. Tetapi ketika kita masuk ke dalam bahasa baku, bahasa yang memang sesuai kaidah di dalam caraan yang lebih sifatnya lebih protokoler ya, di dalam lembaga, instansi dan dokumen-dokumen, maka kita gunakan kaidah yang benar. Lanjut Elis, pentingnya bahasa Indonesia sebagai bahasa negara untuk dipahami, dicermati, dan dihayati. Pengutamaan penggunaan bahasa negara atau bahasa Indonesia pada forum resmi di daerah dan penertiban petunjuk kepada seluruh aparatur pemerintah dalam menertibkan penggunaan bahasa daerah di ruang publik, termaksud papan nama instansi, lembaga, badan usaha, badan sosial, petunjuk jalan, dan iklan dengan pengutamaan penggunaan bahasa negara telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007. Bagi kami ya, kami hanya membuat kebijakan bahwa bahasa publik itu kita harus tampilkan jati diri kita. Ya, kenapa tidak kita gunakan yang baik kalau masih ada yang baik? Ya, kenapa tidak kita buat benar kalau masih ada sesuai dengan tatanan agar orang asing pun menghargai bahasa Indonesia. Karena sekarang bahasa Indonesia itu sudah diinternasionalisasikan. Tentunya upaya pengendalian yang sesuai amanat konstitusi ini dilakukan dengan peningkatan kesadaran dan kerjasama semua pihak. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan, identitas, dan lambang kebanggaan warga negara Indonesia. Bahasa sebetulnya bukan sekedar alat komunikasi, tetapi menunjukkan jati diri sebagai suatu bangsa. RRIND Veranda Garus melaporkan. Pendengar, kurangnya dokumen dan arsip sejarah membuat tokoh pahlawan daerah sulit diangkat menjadi pahlawan nasional. Berikut Lady Badin melaporkan. Hal tersebut disampaikan oleh Akademisi Sejarah Universitas Flores ND, Yosep Dentis SPD MPD. Dijelaskannya berbagai dokumen dan kearsipan terkait ketokohan dan juga sejarah perjuangan tokoh pahlawan daerah hingga bukti berupa situs maupun sisa-sisa peninggalan pada saat perjuangan melawan penjajah pada masa perjuangan hingga masa kemerdekaan menjadi satu tolak ukur seorang tokoh pahlawan daerah itu bisa diangkat menjadi pahlawan nasional. Yosep Dentis juga mengungkapkan sebagai seorang akademisi dirinya mengakui dokumen dan kearsipan terkait ketokohan pahlawan daerah masih sangat minim ditemukan di Flores pada umumnya dan ND pada khususnya, sehingga pemerintah daerah maupun keluarga dan masyarakat kesulitan dalam mengusulkan pahlawan daerah menjadi tokoh pahlawan nasional. Secara pemikiran saya selama ini kita mengalami kekalahan dalam kearsipan dan dokumen serta situs-situs serta juga ada semacam bangunan-bangunan ataukah mungkin sisa-sisa peninggalan ataukah bukti-bukti yang selama itu kita sangat kurang sekali. Karena nanti juga di sana syaratnya itu bahwa orang akan cek dia punya data arsip dokumentasi perjalanan kisah kehidupan heroik tentang tokoh lokalnya itu atau pahlawannya itu ada apa tidak. Nah, jadi itu yang menjadi poin penting juga untuk bisa memperkuat argumentasi kita apakah itu benar atau tidak, apakah itu jujur atau tidak. Karena memang persyaratan bahwa dokumen juga penting dan juga hal-hal lain yang berkaitan dengan kearsipan juga itu juga menjadi syarat utama juga. Yosef Dentis mengharapkan pemerintah bisa memberikan dukungan dan peluang bagi masyarakat khususnya bagi generasi muda untuk mendalami ilmu kearsipan sehingga ke depan dapat mengatur kearsipan baik terkait sejarah maupun hingga kearsipan kepemerintahan. Kita masyarakat
kita pemerintah belum paham untuk bagaimana menyimpan dan menyusun serta mengatur arsip yang baik dan benar. Mudah-mudahan untuk ke depan dipikirkan juga bila perlu orang akademisi itu ataukah juga mungkin pemerintah mengutus ataukah bagaimana caranya menyekolahkan anak-anak untuk yang sekolah khusus untuk bagian di kearsipan. Dosen sejarah pada Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Flores ini juga mengungkapkan apresiasi dan dukungannya atas upaya pemerintah Kabupaten ND dan juga kabupaten lain di Pulau Flores ini yang terus melakukan berbagai upaya untuk mengangkat ketokohan para pahlawan daerah sehingga bisa lebih dikenal luas di masyarakat hingga ke tingkat nasional. RRI ND, Lady Badin melaporkan. Pendengar, jelang pemilu 2024, Imigrasi Atambua melaksanakan rapat koordinasi tim pengawasan orang asing. Berikut Feby Leolede melaporkan. Memastikan situasi aman menjelang pelaksanaan pemilu 2024 serta memperkuat fungsi pengawasan orang asing di wilayah perbatasan Indonesia Timor Leste, Imigrasi Kelas 2 TPI Atambua melaksanakan rapat koordinasi tim pengawasan orang asing yang diikuti oleh Forkopimda Kabupaten Belu, para camat yang berlangsung di Hotel Matahari Atambua Kamis siang. Membuka kegiatan tersebut, Wakil Bupati Belu, Aloysius Haleserens mengatakan Belu sebagai daerah perbatasan dengan negara Timor Leste perlu ditingkatkan pengawasan orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia mengingat masih banyaknya jalur ilegal yang sering digunakan warga untuk melintas secara ilegal, sehingga dengan rapat koordinasi tersebut seluruh stakeholders dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan memastikan warga negara yang masuk ke wilayah Indonesia dilakukan pengawasan. Dikatakan tim pengawasan orang asing di Belu harus meningkatkan kerjasama, memastikan orang asing yang masuk diberikan kenyamanan dan mendapatkan fasilitas yang legal. Pihaknya juga berharap lewat rapat tersebut dapat mencegah kegiatan ilegal yang marak terjadi di wilayah perbatasan. Kita mulai melakukan atau melaksanakan rapat koordinasi tim pengawasan orang asing yang diinisiasi oleh kantor imigrasi Atambua, melibatkan seluruh stakeholder dari berbagai instansi. Untuk apa sih tim pengawasannya dibentuk? Untuk menghimpun berbagai informasi yang berkenaan dengan keberadaan orang asing yang masuk, terutama dari Timor Leste ke Indonesia. Kita memastikan apakah secara administratif mereka sudah memenuhi syarat. Yang kedua, apakah kita sudah memberikan mereka kenyamanan, keamanan, kedamaian. Yang ketiga, apakah identitas mereka kita tahu persis apa sih tujuan mereka datang masuk ke Indonesia. Atas dasar latar belakang inilah hari ini teman-teman saudara-saudara kita dari imigrasi melaksanakan rapat koordinasi tim pengawas orang asing untuk pertama kalinya tahun 2020. Menjadi perhatian ekstra kita. Keberadaan orang asing apakah memberikan daya pengaruh yang signifikan terhadap pelaksanaan pemilu tahun 2024 yang akan datang. Oleh karena itu, sikap kehati-hatian kita senantiasa harus selalu terjaga, memastikan bahwa mereka masuk menggunakan seluruh administrasi yang legal. Kita pastikan mereka, mengingat panjang batas Kabupaten Belu hingga ke Malaka itu kurang lebih 100 banyak, sedangkan pasukan yang menjaga wilayah perbatasan itu kan Sementara Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Atambua, Indra Maulana Dimyati mengatakan rapat tersebut untuk meningkatkan sinergitas antar instansi dalam melaksanakan pengawasan terhadap orang asing, terlebih menjelang pelaksanaan pemilu 2024. Rapat Timpora tersebut sebagai wadah komunikasi pertukaran informasi antar anggota terkait keberadaan serta aktivitas orang asing karena semenjak diberlakukan bebas visa berdampak terhadap peningkatan arus pelintasan. Lebih lanjut disampaikan pengawasan orang asing tidak saja terkait dengan hal administratif, namun juga termasuk dengan aktivitas keseharian orang asing selama berada di Indonesia. Terkait khususnya terkait penyelenggaraan pemilu 2024, kami ingin memastikan bahwa tidak adanya mungkin keterlibatan orang asing atau pihak asing untuk mengganggu jalannya proses pemilihan umum di tahun 2024 nantinya. Ya, kami berharap peran serta dari stakeholder terkait dapat turut menjaga kelangsungan dari pelaksanaan
pemilu maupun pengawasan orang asing yang ada khususnya di wilayah kabupaten. Terkait masalah tersebut, pasti kami nanti juga akan berkoordinasi dengan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM terkait turut serta dalam kegiatan tersebut maupun terkait masalah fasilitas batas. Nanti pasti akan kami koordinasikan dan kami sampaikan. Karena banyaknya jalur-jalur ilegal, kami memfokuskan menambah sinergitas antar stakeholder terkait tanpa mengurangi tugas dan fungsi dari masing-masing instansi tersebut. Yang kedua, mungkin hanya sekaligus kami juga nantinya akan memberikan penghargaan kepada pihak-pihak yang memang selama ini sudah berperan aktif dalam membantu dalam hal pengawasan orang asing di wilayah khususnya di wilayah Kabupaten Belu. Dalam kegiatan tersebut, Imigrasi kelas 2 TPI Atambua juga memberikan penghargaan kepada Yonif Rider Khusus 744 Satya Yuda Bakti, Kodim 1605 Belu, Polres Belu, Kesbangpol, dan pihak Intelkam Belu. RRI Atambua, Feby Leolede melaporkan. Pendengar, sebelum mengakhiri Warta Berita Pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pertumbuhan ekonomi di Nusa Tenggara Timur belum tumbuh secara baik. Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur menyebutkan sekitar 82 orang penghuni lembaga pemasyarakatan NTT terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkotika. Sekian Warta Berita NTT Pagi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dina Yulianti mengucapkan terima kasih, selamat pagi, dan selamat berakhir pekan. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.